Ya, minta tolong sebelum dimulai sama ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini meskipun kita via daring ya. Silakan bentar. Amin. Mungkin bentar atau yang mewakili bisa memimpin doa, silakan. Halo. Halo Bu, Ya, ya Bu ayo maaf bentar. Bu. Ya, Nah, baik sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dengan hening dimulai. ya, oke, terima kasih. Anak-anak, tadi sudah ada dua tayangan ya tentang konsep dasar peluang dan juga frekuensi harapan. Jadi di kelas 10 ini yang akan kalian pelajari, batasan materi peluangnya itu hanya sampai di ruang sampel, kemudian peluang suatu kejadian, peluang komplement, dan juga frekuensi harapan. Selebihnya nanti akan dipelajari juga konsep peluang lanjutan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, tadi kita eh, udah sampai sebetulnya kalau di video tadi dari mulai awal konsep peluang tentang bahwa nilai peluang itu rentangnya antara 0 sampai 1, yang artinya kalau nilai peluang 0 itu mustahil terjadi, sedangkan kalau nilai peluang itu 1 artinya pasti terjadi. Nah, tadi di video dicontohkan bahwa peluang seekor sapi bisa terbang itu kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka nilai peluangnya adalah 0. Contoh lain misalnya peluang manusia hidup selama-lamanya itu kan sesuatu yang tidak mungkin, maka kita katakan bahwa peluangnya adalah 0 gitu. Nah, kemudian sebelum kalian eh, memahami tentang bagaimana menghitung nilai peluang, penting sekali untuk kalian untuk memahami tentang apa itu ruang sampel. Ya, karena dasarnya untuk menghitung peluang adalah dari ruang sampel. Karena menghitung peluang itu tadi kalau di video kan rumusnya adalah banyaknya cara atau banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi banyaknya cara atau banyaknya kejadian itu sebetulnya adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kita akan bahas beberapa ruang sampel dari percobaan-percobaan berikut. Jadi yang dicontohkan di konsep peluang itu memang seputar koin atau uang logam, kemudian dadu, kemudian kartu remi atau kartu bridge gitu ya. Karena memang hal-hal itu yang dekat dengan kehidupan kita dan memiliki ruang sampel yang terbatas gitu. Dan untuk di awal di sini ruang sampel definisinya adalah himpunan dari titik sampel. Kemudian ruang sampel itu sebetulnya bisa dikatakan juga dengan semesta eh, atau juga merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin ketika dilakukan suatu percobaan. Misalnya sebuah dadu. Dadu itu kan dia punya 6 sisi. Ada mata 1, 2 sampai 6. Jadi ketika ditanya ruang sampel dari sebuah dadu itu berapa banyak? Ya jawabannya 6 karena sangat mungkin memunculkan angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 dengan berkali-kali pun percobaan. Yang muncul itu kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu. Itu untuk sebuah dadu. Kemudian kalau misalkan sebuah koin, kalau koin itu kan dia ada sisi gambar sama ada sisi angka.
Jadi kali-kali pun dilempar yang muncul ya hanya dua itu, angka atau gambar. Sehingga ketika ditanya banyaknya ruang sampel untuk sebuah logam atau sebuah koin ya hanya dua, yaitu sisi angka atau sisi gambar. Kemudian misalnya kalau koinnya dua, nah berarti ruang sampelnya pasti akan lebih banyak lagi. Ketika dua logam dilempar, berarti yang mungkin muncul adalah bisa angka dua-duanya, bisa gambar dua-duanya, bisa yang logam pertama angka, logam kedua gambar, atau sebaliknya, logam kedua gambar, logam pertama gambar, logam keduanya angka. Jadi ada empat titik sampel atau banyaknya ruang sampel itu ada empat dari pelemparan dua koin. Nah, nanti mungkin uh, ada juga percobaan yang koinnya itu menggunakan 3, 4, atau 5 logam. Nah, untuk yang banyak seperti itu akan sangat sulit dan memakan waktu ya kalau misalkan kalian bikin seperti yang Ibu tampilkan di sebelah kanan. Ini adalah diagram pohon dan yang di sebelah kiri itu adalah tabel. Jadi kita bisa mendetailkan titik sampel dengan menggunakan diagram pohon atau uang logam. Jadi misalnya di sini ada dua koin. Koin yang pertama dia punya dua kemungkinan hasil, bisa angka atau gambar. Kemudian pada saat ada koin kedua ini mungkin akan bisa bertemu atau berpasangan dengan yang angka juga dengan koin satu atau gambar dengan koin dua. Kemudian untuk koin satu jika muncul gambar, kemungkinan dia akan bisa bertemu dengan angka atau gambar juga. Nah, sehingga ruang sampelnya ada empat. Nah, supaya cepat, maka ketika ada 3, 4, atau 5 ruang sampel, cara untuk menghitungnya adalah kalian tinggal mengalihkan. Jadi, banyak kemungkinan pada koin pertama itu kan dua ya. Banyak kemungkinan muncul pada koin pertama ada dua. Kemudian banyak kemungkinan muncul pada koin kedua itu kan juga dua. Yaitu kalau nggak angka gambar. Nah, maka banyaknya ruang sampel tinggal kamu kaliin aja. 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Nah, ini nanti akan berlaku untuk yang lain, misalnya yang dilempar satu logam sama satu dadu, atau misalkan em, dadunya satu, logamnya dua. Nah, ini juga akan sama cara perhitungannya. Nah, beralih ke ruang sampel tiga logam. Kalau misalkan kita bikin secara detail, maka ruang sampel dari tiga logam itu ada sebanyak ini. Ya, ini kalau kita bikin eh, diagram panahnya ini ada angka, kemudian gambar logam pertama, logam kedua angka gambar, kemudian logam kedua untuk jika logam pertamanya muncul gambar adalah angka dan gambar lagi, kemudian angka gambar, kemudian angka gambar, sehingga terbentuk seperti ini. Muncul tiga-tiganya angka atau sampai bawah itu muncul tiga-tiganya gambar. Nah, kalau di total ini banyaknya ada 8. Nah, kalau kita pakai cara cepat tadi, si logam pertama kan dia punya dua kemungkinan hasil. Logam kedua juga dia punya dua kemungkinan hasil. Logam ketiga dia juga punya dua kemungkinan hasil. Masing-masing kalau nggak angka ya gambar. Nah, lalu banyaknya ruang sampel tinggal dikali aja. 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi sesuai. Kalau kita bikin detail memang 8. Dan kalau kita pakai cara cepat dengan perkalian, metode perkalian, maka hasilnya juga 8. Nah, coba sekarang kita beralih ke sini untuk yang dua dadu. Nah, kalau misalkan pelemparannya dua dadu, berarti banyaknya ruang sampel itu ada 36. Karena dadu yang pertama itu punya 6 kemungkinan hasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua juga punya 6 kemungkinan hasil. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi total 6 dikali 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi ruang sampel untuk pelemparan dua dadu adalah 36. Jadi misalkan dadu yang pertama muncul satu, dadu yang kedua muncul satu juga. Jadi 1,1. Seperti yang Ibu Livrin ya. Dan seterusnya sampai misalnya ketika dilempar, dadu pertama muncul 6, dadu kedua juga muncul 6. Jadi 6,6. Ya ini sepaket untuk pelemparan dari dua buah dadu. Nah, terus yang bagian B di sini ada satu koin, satu dadu. Kenapa ini bisa ada 12? Karena satu koin itu dia punya dua kemungkinan hasil. Satu buah dadu dia punya 6 kemungkinan hasil. Jadi 2 dikali 6 hasilnya 12. Tuh. Atau kalau misalkan
koinnya ada dua, dadunya ada satu, berarti koin pertama dia punya dua kemungkinan hasil, koin kedua dia punya dua kemungkinan hasil, ditambah sama satu dadu ada enam kemungkinan hasil. Kalau kita kaliin semuanya, berarti dua kali dua empat, empat dikali enam ada sebanyak 24 ruang sampel. Nah, ya itu. Kemudian yang sering juga muncul dalam teori peluang adalah tentang kartu bridge. Jadi kalau misalkan kalian beli kartu bridge itu kan ada jokernya dua ya. Nah, joker itu nggak termasuk ya. Jadi tetap yang dihitung sebagai titik sampel adalah mulai dari as, kemudian angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian Jack, Queen, King. Itu untuk satu jenis. Jadi dalam satu set kartu bridge itu ada 4 jenis. Ada keriting, ada daun atau waru, ada love, ada juga wajik gitu. Nah, jadi di total 13 dikali 4 ada sebanyak 52 untuk ruang sampelnya dari satu set kartu bridge. Kemudian untuk masalah warna, kalau yang mungkin baru lihat, jadi dari satu set itu emang ada dua warna, ada warna hitam sama ada warna merah. Kalau yang warna hitam itu eh, keriting sama waru, kalau yang warna merah itu love sama wajib. Karena kadang suka ditanya berapa peluang muncul kartu berwarna merah dari satu set kartu bridge gitu. Atau misalkan peluang muncul kartu berwarna hitam dari satu set kartu bridge gitu. Jadi ya penting untuk kamu memahami tentang warna, kemudian jenis dari satu set yang ada di kartu set satu set kartu bridge ini gitu. Ya itu tentang ruang sampel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Coba Ibu tanya sama kamu, kalau misalkan logamnya ada 4, banyak ruang sampelnya berapa? Silahkan dijawab. Ada berapa banyak? 16, Bu. Iya betul, 16. Jadi 16. kalau 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Oke, berarti Ibu rasa kita bisa lanjut ke konsep peluangnya ya. Sekarang kita udah mulai mau menghitung nilai peluang suatu kejadian. Nah, peluang itu rumusnya adalah NA, banyaknya kejadian atau banyaknya cara, dibagi sama NS, banyaknya ruang sampel. Nah, ini kita batasi juga ya kembali bahwa nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi, kalau kamu ngitung nilai peluang itu hasilnya 2, nggak mungkin banget. Terus kalau misalkan kamu ngerjain soal, kok peluangnya 3, nggak mungkin. Karena maksimal peluang itu adalah 1. Ya, pasti terjadi itu 1. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Misalnya ada sebuah dadu dilempar 1 kali. Kalau dadunya cuma 1, nah kita udah langsung eh, melihat bahwa ruang sampel dari sebuah dadu banyaknya adalah 6. Dengan titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau seperti yang Ibu gambar nih, mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Kemudian yang ditanya adalah berapa peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, eh, yang harus kalian teliti adalah tentang yang mana saja dari 1 sampai 6 yang merupakan bilangan prima. Coba saya tanya, masih ingat nggak? Bilangan prima itu dimulai dari angka berapa? Kemudian dari 1 sampai 6 mana aja yang merupakan bilangan prima? Udah lupa ya? Kalau bilangan prima itu, kalau kalian mungkin pakai istilah yang gampang tuh gini. Bilangan yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Tuh. Nah, tapi kalau secara konsep sebetulnya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu di satu dan dirinya sendiri. Misalnya, kita mulai dari angka 1 ya. Satu itu kan faktornya cuman 1. Karena 1 itu tuh
perkaliannya adalah 1 dikali 1, nggak ada yang lain kan. Nah, jadi dia hanya punya satu faktor, yaitu satu itu sendiri. Nah, maka karena dia hanya punya satu faktor, dia bukan bilangan prima. Kalau misalkan dua, dua itu faktornya berapa kali berapa? Anak-anak, 1 kali 2, Bu. iya, 1 kali 2, nggak ada yang lain kan. Jadi, karena dia hanya punya dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri yaitu dua, maka dia termasuk bilangan prima. Gitu. Nah, kalau tiga prima bukan? Prima, Iya Bu. betul, tiga itu prima Prima, karena dia Bu. hanya punya dua faktor 1 dan 3. Kalau empat prima atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bukan. karena empat itu faktornya banyak ya, bisa 1 kali 4, bisa juga 2 kali 2. Jadi dia punya tiga faktor, maka dia bukan prima. Kalau lima bilangan prima bukan? Bukan. Iya, Bu. Iya, Prima, Bu. Karena lima itu hanya hanya punya dua faktor, yaitu 1 kali 5, nggak ada yang lain. Jadi lima bilangan prima. Kalau enam Bukan, Bu. bukan, karena enam itu faktornya Bukan, banyak. Bu. Bukan. Bisa 1 kali 6, bisa juga 2 kali 3 gitu. Jadi dia punya empat faktor. Nah, jadi sekarang eh, untuk menjawab peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima, kita hanya tinggal mengambil, kita misalkan A gitu ya. A itu adalah kejadian muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima. A itu adalah bilangan prima dari satu buah dadu. Nah, bilangan prima itu dari 1 sampai 6 cuman 2, 3, sama 5. 2, 3, dan 5. Ada berapa banyaknya? Banyaknya cuma ada 3. Nah, jadi dengan informasi ini kita bisa langsung hitung nilai peluangnya, yaitu NA dibagi NS, 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 itu hasilnya 1/2, karena 3 sama 6 itu masing-masing bisa kita bagi 3 biar kecil gitu. Kalau di contoh video kan nggak diperkecil ya, tapi kalau untuk menjawab nilai peluang yang seperti ini, kita harus perkecil dia sampai sekecil-kecilnya gitu. Kalau 3/6 masih bisa diperkecil, ya perkecil lagi. Jadi di sini hasil akhirnya adalah 1/2 untuk peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, kalau misalkan saya tanya, kalau misalkan yang ditanya adalah berapa peluang muncul, ini dari pelemparan sebuah dadu ya, berapa peluang muncul mata dadu yang kurang dari 5? Berapa peluang muncul mata dadu yang kurang dari 5? 4, Bu. 4 itu adalah banyaknya kejadian. Sedangkan menghitung peluang itu harus dibagi lagi sama ruang sampel. Nah, tadi yang jawab 4 betul ya. 4 tapi adalah banyaknya kejadian tuh, NA. Sedangkan untuk pelemparan sebuah dadu itu ruang sampelnya 6. Jadi sama kamu tetap harus dihitung lagi 4/6-nya. Nah, 4/6-nya diperkecil nih. Masing-masing bagi berapa biar kecil? Bagi dua. Iya, 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi nilai peluang untuk munculnya bilangan yang kurang dari 5 adalah 2/3 gitu. Ya, oke. Kira-kira cukup untuk pembahasan mengenai eh, menghitung peluang. Karena saya setelah ini langsung masuk ke frekuensi harapan dan juga komplement. Ya, ini. Lanjut ya, anak-anak ya. Kalau di video tadi, tentang frekuensi harapan itu ada seorang anak yang emang dia nggak belajar buat persiapan ulangan. Kemudian dia ngerjainnya random gitu, ngasal. Sehingga harapan dia untuk
punya nilai itu hanya 25 dari 100 soal. Jadi tadi itu di video dari setiap soal kan ada 4 opsi jawaban A, B, C, atau D. Jadi ruang sampel dari satu soal itu ada 4. Nah, kemudian kalau misalkan dia milih satu jawaban benar, nah, misalkan dari 4 itu kan hanya ada satu jawaban benar dari sisanya 3 gitu. Hanya ada satu jawaban benar dari 4 option. Artinya peluang dia menjawab benar itu hanya 1 dari 4, 1/4. Itu untuk satu soal. Karena soalnya ada 100, maka 1/4 dikali 100 gitu. Jadi kemungkinan kalau dia ngerjain yang asal, dia hanya akan punya nilai 25. Nah, jadi kalau frekuensi harapan itu, langkah pertama, kita tetap ngitung peluangnya dulu. Setelah itu dikali dengan berapa banyak percobaan dilakukan gitu. Nah, misalnya nih, di sini ada pelemparan 2 dadu. Kalau misalkan dadunya ada 2, berarti ruang sampelnya ada sebanyak 36. Nah, kemudian dia melakukan percobaannya sebanyak 72 kali. Nah, ini kita kesampingkan dulu. Jadi kita fokus ngitung peluangnya dulu berapa. Nah, di sini yang diharapkan muncul apa? Yang diharapkan muncul adalah jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10. Nah, ada kata jumlah di situ. Artinya, kedua dadu itu kalau dijumlah menghasilkan 10 lebih dari sama dengan. Berarti mulai dari 10 ya. 10, kemudian 11, dan 12. Karena kan kalau maksimal dadu dijumlah, dadu pertama itu 6, dadu kedua juga 6, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, saya mungkin bisa balik lagi ke ruang sampel 2 dadu biar kamu lebih jelas. Nah, di sini. Nah, jadi kita akan mencari 2 dadu yang ketika dijumlah itu hasilnya 10. Mana yang hasilnya 10? Yang hasilnya 10 itu adalah misalnya 4 ketemu sama 6. Ini ya yang saya kotakin. Terus mana lagi? 5 ketemu sama 5. Karena kan 5 tambah 5, 10. Terus 6 ketemu dengan 4. Karena kan ketika dijumlah hasilnya 10. Ya, itu adalah titik sampel untuk yang jumlahnya 10. Nah, karena tadi pertanyaannya itu adalah eh, lebih dari atau sama dengan 10, berarti kita juga ngambil yang jumlahnya 11. Siapa yang jumlahnya 11? Yaitu 5 ketemu 6 sama 6 ketemu 5. Dan terakhir 6 ketemu dengan 6. Gitu. Nah, jadi ada berapa banyak nih titik sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga, nah, yang bisa kita tuliskan di sini adalah untuk yang tadi jumlahnya lebih dari 10 atau sama dengan 10, yang jumlah 10 itu tadi 46, 64, sama 55. Yang jumlahnya 11 itu 56 sama 65. Nah, yang jumlahnya 12 itu 66. Jadi kalau digabung tuh jadi ini. Total ada 6 kejadian. Dengan ruang sampelnya 36. Maka menghitung peluangnya, banyaknya kejadiannya 6 dibagi sama ruang sampelnya 36. Hasilnya per 6, karena masing-masing dibagi sama 6. Nah, belum selesai, karena yang diminta adalah frekuensi harapan. Berapa banyak percobaan yang dilakukan? 72. Jadi, 1/6 kamu kaliin sama 72 dulu. Ya, 72 kalau dibagi sama 6. Ini kan kita bisa ngitung 72 dibagi sama 6 dulu ya. 7 dibagi 6 dapatnya 1. 1 kali 6, 6. Masih ada sisa 1. 1 bagi 6 gak bisa. Turun 2. 2 dibagi 6 itu 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 6, 12. Maka frekuensi harapan muncul jumlah kedua dadu lebih dari atau sama dengan 10 adalah 12 kali gitu. Ya, ini adalah tentang frekuensi harapan. Prinsipnya sama, ngitung peluang, tapi nanti terakhir tinggal dikali dengan berapa banyak percobaan dilakukan gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bisa dipahami? Gimana anak-anak? Aman?
Apa ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas? Gimana? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke komplement. Konsep komplement ini adalah lawan dari peluang terjadi. Jadi kalau misalkan suatu peristiwa terjadi, em, itu kita misalkan dengan PA gitu ya, peluang suatu kejadian A. Tapi kalau suatu kejadian tidak terjadi, maka disebut dengan peluang komplement. Nah, dia pakai simbolnya tuh ada C di atasnya atau pakai apa aksen gitu. Nah, kemudian di sini ada rumus bahwa menghitung peluang komplement adalah satu dikurang peluang kejadian terjadi. Nah, ingat bahwa tadi nilai maksimal peluang itu kan satu. Makanya kenapa menghitung nilai peluang komplement adalah satu dikurang peluang kejadian A. Oh, karena memang nilai maksimal peluang itu satu. Nah, jadi misalnya nih, ada seseorang, dia berpeluang untuk keterima di perguruan tinggi negeri idaman adalah 0,54. Nah, berapa peluang dia tidak diterima? Nah, kalau udah yang ditanya, diketahui adalah peluang diterima dan yang ditanya peluang tidak diterima, nah udah pasti kita menggunakan komplement. Tuh. Jadi kita eh, memisalkan bahwa A itu adalah kejadian seseorang diterima dan AC adalah kejadian orang itu tidak diterima. Nah, dengan menggunakan rumus peluang komplement, kita tinggal hitung bahwa peluang dia tidak diterima satu dikurang peluang dia diterima. Nah, berarti satu dikurang peluang diterima adalah 0,54. Nah, ngitung satu dikurang 0,54, kamu jangan salah nempatin ya. Eh, jangan kamu gini, mentang-mentang satunya sama 4 itu sama-sama di ujung. Terus kamu kurangin begini, salah. Jadi kalau melakukan pengurangan bersusun ke bawah, satuan tempatnya harus sesuai. Satuan sama satuan, puluhan sama puluhan gitu. Ya, sedangkan di belakang angka koma atau 5 ini namanya per 10. Kalau 4 ini per 100. Nah, jadi yang benar itu adalah satu, di bawahnya satu itu 0,54. Terus kita kurangin. Nah, kalau misalkan di atas ini nggak ada pasangannya, boleh kita munculkan 00, lalu kita kurangkan seperti biasa, seperti misalkan kita ngurangin 100 dengan 54 gitu. Ya, berarti ini 0 dikurang sama 4 dulu, 0 dikurang 4 nggak cukup, minjem dari sebelahnya. Sebelahnya juga dia tidak punya nilai, maka dia juga minjem sama sebelahnya lagi. Ya, jadi satu ini otomatis udah kepinjam. Ya, di sini 10, tapi 10 dipinjam sama sebelahnya. Maka dia jadi 9. Nah, di sini tetap 10. Nah, jadi 10 kita kurangkan 46. Kemudian yang tadinya di sini 10 tinggal 9, 9 dikurang 5, 4. Yang tadinya 1 udah kepinjam jadi tinggal 0. Jadi hasil pengurangannya 0,46. Ya, jadi ini tentang peluang komplement. Ya, kita juga bisa menggunakan komplement untuk di soal latihan nomor 2. Ya, nanti ini adalah untuk latihan kamu coba ya. Nanti kita bisa bahas di hari Jumat. Kalian nanti coba kerjain di rumah. Kemudian kalau ya sama seperti waktu itu ya, kalau misalkan kamu langsung mengerjakan, butuh langsung saya cross check jawabannya, silakan kirim via WA. Kemudian yang tadi saya mau sampaikan adalah di nomor 2 kaitannya sama komplement. Jadi kalau di soal nomor 2 itu kan ditanya pada percobaan pelemparan 2 dadu, banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 11. Nah,
kalau misalkan dadunya 2, itu kan berarti ruang sampelnya banyak banget. Ada 36. Ya. Untuk nomor 2 nih ya, ada 2 dadu. 2 dadu berarti ada 36 ruang sampelnya. Ya, ini S. Nah, ketika yang ditanya, eh, munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 11, yang jumlahnya kurang dari 11. Kalau yang jumlahnya kurang dari 11, berarti kan kita harus menuliskan titik sampelnya banyak sekali. Karena ketika 2 dadu dijumlah, mulai dari yang pertama nih, 1,1. Berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti kita akan start dari yang jumlahnya 2. Start dari yang jumlahnya 2. Itu 1,1. Lalu yang jumlahnya 3. Itu berarti 1 ketemu 2 sama 2 ketemu 1. Dan seterusnya. Nyari 4. Nyari yang jumlahnya 5. Nyari yang jumlahnya 6. Nyari yang jumlahnya 7. Sampai kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 itu berarti yang... kalau kurang dari 11 berarti kita cari yang jumlahnya 10. Berarti kamu akan tulis sampai sebanyak ini. Nah, ini kan sangat merepotkan. Dan ada terlalu banyak. Jadi, solusi lain kita pakai komplement. Komplement. Gimana nih maksudnya? Maksudnya adalah kita memisalkan bahwa kejadian A adalah lawannya. Kan yang mau kita cari kurang dari 11. Tapi yang kita kerjakan di awal justru yang kebalikan dari kurang dari 11. Yang kebalikannya kurang dari 11 adalah yang jumlahnya sama dengan 11 dan 12. Jadi A adalah muncul jumlah lebih dari atau sama dengan 11 gitu. Jadi kita hanya perlu mencari yang lebih dari atau sama dengan 11. Yang jumlahnya 11 itu adalah siapa? 5, 6. Sama 6 dan 5. Yang jumlahnya 12 itu siapa? 6 sama 6 ya. Oke, jadi hanya sedikit yang perlu kita tulis. Nah, dari sini kita punya banyaknya kejadian 3. Nah, nanti kita akan hitung peluangnya. Peluang peluang ya ini banyaknya kejadian NA sama dengan 3, maka peluang kejadian A adalah 3 dari 36. Nah, tapi ini adalah yang lebih dari 11. Karena yang ditanya adalah kurang dari, maka kita pakai rumus komplement. Jadi peluang yang kurang dari 11 itu adalah peluang A di komplement gitu. PAC berarti 1 nanti dikurang sama peluang A. Berarti 1 dikurang sama peluang A tadi 3/36. Nanti selebihnya kamu hitung sendiri ya, karena kan ini bagian dari latihan yang harus kamu kerjakan gitu. Jadi untuk nomor 2 nanti terserah, kalau kamu lebih memilih untuk cara biasa silakan. Tapi kalau kamu mau mencoba untuk menggunakan teori komplement itu juga silakan. Nanti hasilnya pasti harusnya sama aja gitu. Terus mungkin untuk membantu kamu ngitung 1 dikurang 3/36, saya mungkin kasih gambarannya kayak gini aja. Misalnya kamu disuruh ngitung 1 dikurang 3/7. Gimana caranya supaya gampang? Nah, kalau menggunakan pecahan itu kan penyebutnya harus sama. Jadi supaya penyebutnya sama, mudahnya kamu tinggal lihat penyebutnya 7. Lalu 1 itu kita rubah jadi 7/7. Karena kan kalau 7 dibagi 7 hasilnya 1. Jadi kita tidak merubah soal, kita hanya merubah bentuknya. Supaya jadi mudah perhitungannya. Nah, lalu 3/7-nya tetap. Nah, kalau udah kayak gini, kamu tinggal kurangkan atasnya. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Jadi 4/7 adalah hasil pengurangannya gitu. Ya, oke. Saya rasa mungkin materinya sudah cukup dulu. Terakhir nih sebelum saya tutup, ada yang mau tanya terkait sama materi atau penugasan, silakan. Kalau nggak ada, saya butuh dokumentasi. Anak-anak minta tolong di-on kan kameranya.
Saya stop share. Bu, kamera saya rusak, Bu. Ngeblur. Yang bisa tampilin kameranya minta tolong. Oke, terima kasih Razak. Bu, Razak pakai seragam. ngeblur, Bu. Oke, alhamdulillah good. Ya, terima kasih Leandro, terima kasih Gali, Aldo. Aldo, Zoom-nya bareng sama siapa itu? Ada berdua? Sion, Bu, Sion. Oh, oke. Rumah kalian dekat? Iya, Bu, tadi wifi saya mati, Bu. Oh ya, oke. Oke, Rizky Maulana, terima kasih. Mumtaz, terima kasih. Yang lainnya ditunggu. Tombol kameranya di mana, Bu? Kenapa? Videonya di itu di garis merahnya tinggal dihilangkan, tinggal diklik aja. Ya, Mutia, terima kasih. Andra, pakai seragam dulu dah. Soalnya mau dikirim ke ini sekolah dokumentasinya. Cahaya, terima kasih. Yang lain? 10T2. Oh iya, anak-anak, astagfirullahaladzim, Ibu udah harus masuk kelas jam ke-3:04, jam 8:30. Ya udah, ayo, yang ada aja deh. Saya Ini lupa. mau foto ya. Oke. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukalanya mau isi. Sama, oh iya, satu lagi yang kelihatan tampilan layarnya. Berarti saya ke view speaker, share materi. Yang tampil di depan saya itu ada Aldo, ada Andra, M. Afian, M. Fardan, sama Azril. Ya, minta tolong ditampilkan. Ya, Saya baru masuk, Bu. siapa itu yang baru masuk? Kamera Irwan. saya ngeblur, Bu. Adi Irwanto baru bisa, Bu, yang kemarin HP-nya black screen. Oh, ya udah, oke. Oh, Bentar, yang ada di sini. Andra, jangan stop cam dulu. Ya, kamera saya ngeblur, Bu. Nggak bisa. ya nggak apa-apa Andra segitu. Ya, 1, 2, 3. Ya, itu si Aldo sama Saputra lagi ngelihatnya ke kemana dah? Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke. Anak-anak, karena saya udah harus masuk ke kelas 10 TI 3 ya jam saya. Udah lewat 16 menit. Jadi saya cukupi. Silakan kamu nanti bisa langsung coba latihan soalnya ya. Terus hari Jumat itu masih ada satu pertemuan lagi. Kalau misalkan soal peluang ini gak ada kendala, nanti mungkin kita bisa bahas kisi-kisi. Saya udah kirim kisi-kisi soal ulangan akhir kemarin ya. Mudah-mudahan kalian juga udah nyoba di rumah. Jadi waktunya kan kalau hari Jumat tuh singkat banget. Kalau kita ngabisin 30 soal nggak mungkin. Jadi nanti kalian tinggal by request aja mana soal yang perlu dibahas kita bahas gitu ya. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak untuk atensinya.
Silakan kalian bisa lanjut ke mata pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Makasih, Bu. Amin. Amin. Ya, Bu. Amin, Bu. Amin. Amin.